Ya, kita berdoa dulu. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Terima kasih Tuhan. Kami akan belajar tentang matematika, tentang bilangan bulat. Semoga pelajaran hari ini dapat tertanam dalam hati kami dapat memahami dan mengingat pelajaran ini dengan baik. Doa ini kami persembahkan demi nama Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Oke. Yang tugasnya dari Mr. Sosa itu ternyata untuk besok ya, guys. Jadi kerjainnya besok aja. Sosa itu siapa? Loh. Indo. Tugas bahasa Tugas Indonesia. itu apa? Untuk besok. Untuk besok. Jadi besok itu Mr. Sosa nggak masuk karena lagi sakit. Jadinya kasih tugas. Itu dikerjakan besok. Jangan dikumpulin nanti ya, besok ya. Tugas apa lo, Mister? Yang di grup. Kamu lihat sendiri. Oke, kita lanjutkan pada yang multiples kemarin, belum selesai. Kemarin kita sudah sampai nomor 5 ya. Berarti sekarang kita lanjutkan nomor 6. Ini sampai 11. Bentar, Pak pasang alarm biar nggak lupa. Oke, Wilson kamera nggak boleh mati. Dan namanya lihat WA. Ya kan nanti, masa langsung dilihat WA-nya kan nanti masih pelajaran ini. Wong lagian lo buat besok itu. Number 6A, write down 4 common multiples of 2 and 3. Ya, kita coba Fiori dulu. 6, 12, 18, 24. Berarti dikalikan ya, 2 kali 3 itu 6, terus kelipatannya 12, 18, dan 24. Oke. Write down 4 common multiples of 4 and 5. Vanessa. Vanessa, number 6B. Oh, 20. Terus? 40 ya? Ayo. 20, 40, 60. 20, 40, 60, 80. Ya. Next, number 7. Find the lowest common multiple for each pair of number. Number 7A. Wilson? Ugi. Nomor 7A. 7A. Find the lowest common multiple of each pair number. Maksudnya apa? Tentukan kelipatan yang paling rendah dari 4 dan 6. Kelipatan 4 dan kelipatan 6 sekaligus, tapi yang paling rendah. Yang paling rendah ya kelipatan 4. Enggak lah, 4 kan enggak bisa dibagi 6. Kelipatan 4 dan 6 yang paling rendah. Jadi misalkan Mister ambil 36. 36 itu kelipatan 4 sekaligus kelipatan 6. Tapi dia bukan yang paling rendah. Ada yang paling rendah. Berapa? Nilai berapa? Maksudnya apa toh? 36 contohnya. 36 di sini merupakan kelipatan 4 karena habis dibagi 4. 36 kalau kamu bagi 4 berapa hasilnya? Oh. Sekaligus habis dibagi 6. Ke 6 dibagi 4 ya habis kan? 9. Ya, habis. Terus 36
36 dibagi 6 kan juga habis. Ya, ini berarti common multiple, kelipatan bersama. Kelipatan bersama antara 4 dan 6. Tapi ini bukan kelipatan bersama yang pertama. Berarti yang paling rendah itu ya 6. Kalau 6, apakah 6 itu habis dibagi 4? Enggak, 6 enggak habis dibagi 4, berarti bukan. Bentar ya, habis kita jawab yang E, terus... Kamu kok angkat tangan soalnya mau jawab. Maksudnya aku ngerti, tahu. Oh, Jawab. enggak. Sabar. Oh, oke. Mending kamu kerjain yang nomor lain aja, nanti mungkin kamu kena yang nomor lain. Berapa, Wilson? Yang bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 6 habis, tanpa reminder, tanpa sisa. Tapi yang paling kecil. Maksudnya aku kok bingung dong, Mister. Nah, gitu. Gini deh, aku pakai 2 dan 3 deh. 2 dan 3 ini lowest common multiple-nya berapa? Misal, Mister misalnya pakai 4 ya. 4 itu bisa dibagi 2. Oke, habis kan dibagi 2. Tapi dibagi 3 kan nggak bisa tuh, nggak habis. Berarti 4 bukan. 5 dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa, berarti bukan. 6 dibagi 2 tuh bisa, dibagi 3 juga bisa, berarti lowest-nya 6. Lowest common multiple-nya 6. Karena bisa dibagi 2 ini. Maksudnya apa tuh? Aku agak nggak ngerti. Ya ampun. Nggak ngerti oh, Mister. Ini. Mister ini, kamu ini kayak KPK gitu. Iya, mirip kayak gitu. Tapi makanya dia ngomong lowest common multiples. Yang paling awal. Jadi yang bisa dibagi 2 dan 3 itu ada 6, ada 12, ada berapa? 18 gitu ya. Tapi yang paling rendah itu 6. Soalnya 6 itu dibagi 2 habis, dibagi 3 habis. Makanya 6 ini jadi yang paling rendah. Nah, kalau misalkan yang paling rendah antara 4 dan 6, berarti nilainya adalah, salah, harusnya 12. 12 ini bisa ya, dibagi 4 dan 6. Kalau dibagi 4, 3, dibagi 6, 2. Gitu. Lowest-nya. Terus berikutnya yang B, jawab. 5 dan 6. Ya, Mister. Yang bisa dibagi 5, habis dibagi 5 sama habis dibagi 6. Bilangan berapa? 7B. 7B. Bilangan yang habis dibagi 5 sama habis dibagi 6. Yang paling rendah tapi. Yang paling rendah. Yang paling rendah itu 5. Ini dibagi kan? Bilangan berapa? Kalau dibagi 5 itu habis, dibagi 6 habis. Maksudnya gimana? Aku nggak ngerti. Bilangan berapa yang dibagi 5 habis, dibagi 6 habis. Contoh, misalkan ini 6, itu habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. 12 juga habis dibagi 2, habis dibagi 3. 18 juga habis dibagi 2, habis dibagi 3. Tetapi yang paling lowest adalah 6 ini. Yang paling kecil. Jadi nggak boleh kamu cari yang besar, tapi yang paling kecil. Habis dibagi 5 dan habis dibagi 6. Jawabannya berapa? Misal kita ambil 12 ya. 12 itu kan habis dibagi 6. Tetapi tidak habis dibagi 5, berarti nggak boleh 12. Pokoknya harus memenuhi dua-duanya, habis dibagi 5 sama habis dibagi 6. Berapa jawab? 5 habis dibagi 5, habis dibagi 6.
Jadi bilangan itu harus habis dibagi 5 sama habis dibagi 6. Yang habis dibagi 5 apa ya? Ya, kalau habis dibagi 5 kan kelipatan 5 berarti itu 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Eh, 10 mungkin. 10, apakah 10 habis dibagi 6? Enggak. Enggak, ya berarti bukan. Misal 11. 11 apakah habis dibagi 5? Enggak, berarti bukan. 12. 12 apakah habis dibagi 6? Iya. Tapi apakah habis dibagi 5? Enggak, berarti bukan. Oh. Ketemu? 20. 20 habis dibagi 5? Iya. Habis dibagi 6? Enggak. Enggak, ya bukan. Ya, jawabannya adalah 30. 30. Iya. 30 habis dibagi 5 kan? Terus habis dibagi Iya. 6 juga. Oh iya ya 30 ada di pencarian 6 ya. Kalau ini hati-hati ya. Ini bukan 24 tapi 12 bisa. Nah, yang C, Ketko. Benar Mister, ada tikus. Yang C jawabannya 18. 18. Oke. Salah. 18 itu bisa dibagi dengan 6, hasilnya adalah 3, dan bisa dibagi 9, hasilnya adalah 2. Oke. Untuk yang D, Mister kok nulisnya gue iso salah, Mister. iya, salah. Kesusu ini kayaknya aku bikinnya. Oh, oke. Yang D sekarang, 4 dan 10. Aku nulisnya gini kadang, soalnya sambil kadang diribeti yang lain gitu, kayak administrasi kelas, apa. Jadi aku kadang lari-lari ke sana, ke sini. Nggak konsen. Tapi kalau pas gini langsung tahu, ini salah. Oke, yang D, 4 dan 10. Balik ke Fiori. 7 kan? 4 dan 10. 7D. 20. 20. Oke. 10. 20. Ini syukur tak kaliin aja misalnya. Padahal kan ada beberapa yang dia nggak cukup dikalikan. 20 ya. Terus yang E, Vanessa. Yang E, 99. ya, kalau ini dikalikan 99 karena ini bilangannya prima. Nah, ini nomor 7 ini berarti sama kayak kita nyari apa nih? KPK atau FEB? Kayak KPK. 99. Iya, 99. Ini itu. Ya. Kelipatan persekutuan terkecil, lowest common multiple. Multiple itu kan kelipatan. Common itu persekutuan. Lowest terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kamu bisa mencari dengan cara mencari KPK. Sekalian isi jurnal ya, Mas. Jurnalnya itu di depan ini. Ya. Oke, number 8 sekarang. Ying was planning how to seat guests at a dinner. There were between 50 and 100 people coming. Ying noticed that they could be seated with 8 people to table and no seat left empty. She also noticed that they could be seated with 12 people to a table with no seat left empty. How many people were coming?
Caranya gimana? Ada yang bisa? Iya, Fiori. Jadi aku nggak tahu gimana jelasinnya, tapi aku udah tahu. Nggak mau kalau cuma jawaban. Jelasin. Oke, between 50 and 100, only 96 can be divided by both 12 and 8. Jadi aku kayak urutkan faktor 12 dan faktor 8 yang dari 50 sampai 100. Kayak Yang faktornya paling 12, tinggi gitu ya. 60, 72, 84, dan 96. Dan factors of 8 yang 50 sampai 100 itu 56, 64, 72, 80, 96 dan 88 dan 96. Dan dua-duanya punya faktor sama 96. Jadi jawabannya ini. Iya, oke. Faktor yang paling tinggi ya yang di sini yang dicari ya. Atau kamu bisa langsung 8 kali 12 boleh. Atau ya kamu urutin seperti tadi, 8, 16, terus dan seterusnya sampai 100. Yang 12 juga diurutin, diambil yang sama. Yang sama ya. Cobalah, misalkan caranya Fiori untuk kelipatan 8. Tapi banyak banget ya Fiori. Banyak banget kah? Kayaknya enggak sih. Coba aja 8, terus 16. Cuman yang 50 sampai 100 aja. Kan tanya Oh, itu sorry. factor between 50 Oke. and 100. Pertama berapa? 56, 56, 64, 64. Terus 72, 72, 80, 80, 88. dan Ini ditambahin 88 doang. 9. 6. Ini yang kelipatan 8. Terus kemudian yang kelipatan 12. 60, 60, 72, 72, 84, 84, 96. 96. Oke, di sini kita punya yang sama itu adalah 72 di sini sama 96. Nah, yang diambil yang 96. Karena yang paling tinggi ya. Iya. Bisa aku izin ke toilet. Iya, oke. Kalau ini berarti ini bentuk KPK atau FPP? Gimana? Ini 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 2 dikali FPP. 3. Kalau FPP bukan keduanya ya, bukan KPK, bukan FPP. Tapi kita penentuannya dari yang paling besar. Kalau misalkan kita cari KPK, nanti ketemunya tuh 72 ini, yang sama ini. Bukan sih. Kalau KPK 8 kali 3 ya. Karena ini ada batasnya nih. Kita nggak bisa cari entah itu KPK atau FPP. Karena ada batasnya antara 50 sampai 100 dibatasi sama dia. Ya, pakai logic, pakai seperti ini. Number 9. Mia has a large bag of sweet. Sweet di sini sinonim sama candy ya. If I share the sweet equally among 2, 3, 4, 5, or 6 people, there will always be one sweet left over. Jadi kalau dibagikan ke 2, 3, 4, 5, atau 6 orang, selalu ada sisa 1 candy atau 1 permen. What is the smallest number of sweet
there could be in the bags. Jadi berapa banyak permen yang paling sedikit tapi nggak boleh paling banyak atau lebih banyak. Selain Fiori ada lagi yang lain dulu. Karena Fiori udah terangin nomor 8. Ada yang bisa? Vanessa bisa? Caranya? Belum saya mikir. Wilson bisa? Suap maybe? Oke. Mau nyoba untuk nomor 9? Oke, Fiori. Tinggal dirimu satu-satunya. Gimana caranya? Oh, oke. Jadi itu harus mencari KPK. KPK dari? KPK dari 2, Ini. 3, 4, 5, dan 6. Dan yang sama itu 2 kali 2 kali 3 kali 5 hasilnya 60. Dan karena itu katanya one sweet leftover jadi ditambah 1. Hasilnya 61 sweets in the bag. Ya. Ini yang cara Fiori perlu Mister hapus atau gimana tuh? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? 3 kali 4 kali 5 itu 60, tetapi ada sisa 1, maka ditambah dengan 1. Jadinya 61. Itu jawaban untuk nomor 9. Silakan dicatat dulu. Wilson sudah nyatetnya? Oke, kita lanjutkan kalau sudah. Oke, page 12 and 13. Factor and test for divisibility. A factor of the whole number divides into it without a remainder. Jadi yang disebut faktor itu adalah pembagian dari bilangan bulat tanpa menyisakan sisa atau remainder. This means that 1 is a factor of every number. 1 merupakan faktor dari setiap bilangan, karena semua bilangan habis dibagi dengan 1. Every number is a factor of itself. Jadi tiap-tiap bilangan itu adalah juga faktor bagi dirinya sendiri. Contohnya di sini 24. 24 itu memiliki faktor 1, 2, 3, dan 12. Gitu ya. Karena 24 ini bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi habis dibagi dengan 2, habis dibagi dengan 3, habis dibagi dengan 12. Ada lagi sih faktor dari 24 selain 1, 2, 3, dan 12, yaitu berapa? Yang belum tercantum di sini. (12) habis dibagi berapa? Selain oleh 2, 3, 12, dan 1. Masih ada 1, 2, 3. 3 bilangan. Mister tanya apa? Faktor dari 24. Faktor. Kayaknya 1, 2, 3, 4, 6, 12, dan 24. Oke, berarti yang tidak ada berapa?
1 tadi Mister udah sebutin, 1, 2, 3, dan 12. Berarti yang nggak ada adalah 4, 4 sama 8. kemudian 6, 12. 6, 8, 24. 12 ada di sini. Oh, iya. Oke. Demikian juga faktor itu punya a common factor, jadi punya faktor persekutuan, yaitu two number is a factor of both of them. Contohnya faktor 24 adalah ini, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor dari 40 itu adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Common factor berarti adalah yang dimiliki oleh 24 dan dimiliki oleh 40. Berarti yang dilingkari ini 1, 2, kemudian 4. 3-nya enggak karena si 40 ini enggak punya 3. Terus kemudian 8. Nah, berarti 1, 2, 4, dan 8 ini adalah common factor atau faktor persekutuan dari 24 dan 40. Dari sini tentang faktor dan common factor atau faktor persekutuan ada yang ditanyakan? Enggak. Yang lain? Udah? Common factor itu kayak KPK gitu kan? Faktor persekutuan, bukan. Common factor itu yang sama. Faktor persekutuan itu Pembaginya yang kayak sama. Ini kayak ini. 24 itu kan faktornya bisa dibagi 1, 2, 3, 4, 6. Oh, 8. jadi kayak pembagian gitu kan? Itu faktor biasa, Mas ya. Kalau common factor, kamu lihat yang sama dari dua bilangan itu. 1, terus ini 2, 4 yang sama. Jadi sama contohnya kayak gimana kalau mau melihat? Kalau mau nyari common factor, ini caranya. 24 kamu faktorin dulu berapa aja. 40 kamu faktorin dulu berapa aja. Terus common factor kamu lihat yang sama. Ini 1 dengan 1, 2 dengan 2, 4 dengan 4, 8 dengan 8. Berarti common factor-nya ini 1, 2, 4, sama 8. Oh, jadi contohnya common factor 2 sama 4 gitu, cari yang sama gitu kan. Ini contoh disuruh mencari common factor antara 24 sama 40. Ngerti. Oke. 2. Udah, kalau sudah kita lanjut. Aduh, kecapean mutlak. Oke. Test for divisibility atau divisibility ini keterbisaan pembagian gitu ya. Gimana ya terjemahnya? Bisa dibagi berapa? Kalau dia divisible by 2, bisa dibagi oleh 2, maka setidaknya last digitnya adalah 0, 2, 4, 6, atau 8. Alias dia adalah bilangan genap. Even number. Kalau suatu bilangan itu bisa dibagi 3, maka cara ngeceknya adalah kalau bilangan itu dijumlahkan, penjumlahannya itu bisa dibagi dengan 3. Contohnya di sini adalah 6786. Apakah bisa habis dibagi 3? Maka cara ngeceknya adalah semua angka di dalam bilangan ini dijumlahkan. 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6. Maka hasilnya 27. Dari 27 ini pun sudah bisa. Kalau kamu misalkan, oh 27 kan bisa habis dibagi dengan 3. Maka cukup berhenti sampai sini. Kalau kamu nggak yakin 27 ini bisa apa nggak habis dibagi 3, ya jumlahin lagi. 2 ditambah 7, maka hasilnya 9. Kayak gitu. Oke, untuk divisible 2 dan 3 dulu ada yang tanyakan sebelum lanjut. Karena ini agak susah. Bertahap aja. Susahnya itu gimana, Mister? Susahnya adalah nanti nginget-ngingetnya. Ini bisa divisible 2 atau bisa divisible 3 atau 4. Kan aturannya beda-beda. Aduh, pusing dasku sampean. Ya, pelan-pelan. Sudah. Lanjut ke divisible by 4. Kalau bisa habis dibagi 4, itu last 2 digit
itu bisa dibagi dengan 4. Jadi misalkan 3726, last 2 digitnya kan 26 nih. Nah, ini bukan kelipatan 4 atau tidak habis dibagi 4. Karena 26 ini tidak bisa habis dibagi sama 4. Kayak gitu. Contohnya. Kalau ini 6786, apakah ini divisible by 4? Iya apa enggak? 6786. Apakah divisible by 4? Ambil 2 digit belakang, yaitu berarti 86. 86 apakah habis dibagi 4? Enggak divisible. Enggak. Hasilnya Berarti divisible. maka bukan divisible by 4. Kayak gitu. Saya kasih contoh lagi. Misalkan 40. Apakah ini divisible by 4? Iya. Why? Karena 40 di Iya, akhirnya. karena 40. 40 ini habis dibagi sama 4. Maka ini divisible by 4. Kayak gitu. Next, divisible by 5. A number is divisible by 5 is the last digit is 0 or 5. Jadi ini lebih gampang kalau akhirnya itu 0 atau 5, maka dia bisa dibagi 5. Kayak gini, 1140 ini pasti bisa dibagi 5. Atau misalkan 1145 itu pasti bisa dibagi dengan 5. Sampai divisible by 5. 4 and 5, ada yang tanyakan? Enggak. Lanjut ya. Divisible by 6. A number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and by 3. Use the test given above. Jadi cara ngetesnya kalau dia divisible by 6 itu harus menggabungkan divisible by 2 sama divisible by 3. Karena 6 ini merupakan gabungan dari 2 kali 3. Maka kalau dia habis enggak dibagi 6, cara ngeceknya pertama kita cek dulu dia bilangan genap apa enggak. Belakangnya itu 0, 2, 4, 6 atau 8 apa enggak. Kalau sudah enggak, ya langsung skip, ini enggak bisa berarti. Enggak bisa dibagi, habis dibagi dengan 6. Gitu. Tapi kalau misalkan bisa, maka kita gunakan dulu dengan divisible 3. Dijumlahkan dulu. Hasilnya bisa dibagi 3 enggak? Habis dibagi 3 enggak? Kalau habis dibagi 3 berarti dia merupakan divisible by 6 karena memenuhi aturan divisible by 2 and by 3. Untuk divisible by 7 kita tidak pelajari di sini, ada caranya tapi rumit banget. Makanya di sini there is no simple test for 7. Rumitnya itu sejagat raya atau Rumitnya langkah-langkahnya panjang, jadi percuma. Jadi sebaiknya langsung bagi 7 aja. Bisa habis apa enggak. Oke. 6 and 7, ada yang tanyakan? Pelan-pelan ya. Oke. Terus, divisible by 8. A number is divisible by 8 if last 3 digit. Di sini 3 digit. Kalau tadi by 4 itu 2 digit. 3 digitnya yang terakhir itu habis dibagi dengan 8. Contohnya di sini 17, 8, 1, 6. Berarti 3 digitnya kan ini, 8, 1, 6. Nah, 8, 1, 6 dibagi 8 itu 102. Tanpa reminder, tanpa sisa. Berarti 17, 8, 1, 6 ini pasti divisible by 8. Divisible by 9. Add the digit sama dengan divisible by 3. Kalau jumlahnya itu bisa habis dibagi dengan 9, maka itu merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 9. Gitu. Seperti ini tadi. Contohnya seperti yang atas ini, 6786. 6786, kalau dijumlahkan kan hasilnya tadi ini nih. 27 kalau dijumlahkan lagi 2 plus 7 adalah 9.
Atau dari 27 ini sudah bisa. 27 itu habis dibagi dengan 9, maka nilai 6786 ini pasti habis dibagi 9. Yang terakhir, divisibility by 10 or hundreds. Ya gampang, berarti akhirnya harus 0. Itu bisa dibagi dengan 10. Kalau 100 ya berarti nolnya 2. Kalau ribuan berarti ya nolnya 3. Berarti 1140 ini pasti bisa dibagi dengan 10 kayak gitu. Tetapi 6786 di sini pasti tidak bisa dibagi dengan 10 karena belakangnya di sini 6. Pertanyaannya 6786 ini bisakah dibagi dengan 5? Habiskah dibagi dengan 5? Apakah habis dibagi dengan 5? Mister ngomong apa tadi? Mister tanya atau kasih Kemana tahu? aja. Tanya lah. 6786 Oh, apakah itu habis nggak dibagi karena 5? nggak berakhir dengan 0 atau 5. Yes, itu jawabannya. 6786 tidak bisa atau tidak habis dibagi dengan 5 karena bagian akhirnya tidak berakhir dengan 5 atau 0. Sesuai dengan aturan divisible by 5. Gitu. Oke, secara keseluruhan divisible 2 until 10. Ada yang ditanyakan? Mister, Iya, aku mau Wilson. tanya. Pelajaran berikutnya apa? Science. Wah. Oh, gitu. Masih sama Mister. Panjang ini, Mister sampai haus. Aku aja mataku sampai aduh, Mister 5 buat. Sudah? Lanjut ya. Kurang 7 menit. Oke, kita lanjut yang number 1. The number 18 has 6 factors. 2 of these factors are 1 and 18. Find the other 4. Angka Soalnya 18, ditulis enggak, Mister? gak usah, langsung jawaban. Bilangan 18 punya 6 faktor tuh. 2 dari faktornya itu sudah diketahui, 1 dan 18. Tentukan 4 faktor lainnya. Wilson, silakan. Number 1. Temukan 4 faktor lain dari 18 1 selain 1 dan 18. 1 18 sudah nggak boleh. 2. Bentar ya, Ustaz. Tak cari dulu. Oke, silakan dihitung dulu. 18. Sementara Wilson menghitung, nanti kita kembali ke Wilson. Jawab untuk nomor 2A. Find all the factor of each number of each. Ini kelebihan ini juga ketiknya. 18 sampai 18. Berapa? 18 sampai 18. 18 sama 18 sudah nggak boleh. Ini sudah ada 1 sama 18 nih. Jadi ini gini toh, 1 kali 1 sama dengan 1. Enggak, 18 itu habis dibagi berapa aja. Habis dibagi 1, habis dibagi 18, terus habis dibagi berapa aja. Kan masih banyak angka-angka yang 1, lain. 2, 2 bisa, 3. Berarti 2, terus 3, terus ada 4 pokoknya. Masih 2 kamu nemunya. Oke. Sambil nunggu jawab nanti yang A ya. 2A ya. Oke, ini maksudnya find all the factor of each number itu maksudnya apa? Udah tak coret ini dulu. Of each number. Temukan semua faktor dari tiap-tiap bilangan berikut. 10 itu faktornya berapa aja. Habis dibagi berapa aja. Wilson sudah ketemu? Habis dibagi 5. Ya, itu salah satu kan. Habis bagi 5, terus habis bagi berapa lagi? Masih 1. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. 6. 1 kan udah. Berarti 2, 3, 6. Kurang 1. Oh, satunya udah. Satunya udah ini.
Two of this factor 9. are 9. Oke, itu jawabannya. Jadi ini tulisnya gimana? Ini ya, 2, 3, 6, 9. Oke, jawab number 2A. 10 itu berapa aja? 5. 5. Cek adoe. Mulai dari yang kecil toh jawab. 1. 1. Terus Berapa lagi? 5. dilihat dulu belakangnya 0. Kalau belakangnya 0 ini berarti bisa dibagi dengan 2. Habis dibagi dengan 2 karena genap. 1, 2, terus 5. 5. Terus 7 mungkin 7. 10 dibagi 7 berapa emang? nggak ada. Nah, ya nggak bisa lah. 6. Bagi 6 berapa? 60. Loh, itu lah dikali. Dibagi. Dibagi nggak bisa. Ya nggak bisa, kenapa kamu sebut? Kan yang minta yang bisa. Aku 3. Salah. Berapa, Wilson? yang A, B, C apa yang 2A. 2A. 2A? 5. Kurang 1 sih itu. Udah. Tadi udah disebut 1, 2, 5, terus sama. Ya udah itu doang sih. Loh, kurang 1. 1. 1, 2, 1 sudah. 1, 2, 10. 5, 10. Aduh, ternyata. Oke, yang B, Kate. 28. Ya, Yang semoga itu Mister kerjanya ke samping ya. Takutnya Mister kerjanya ke bawah. 1, 2, 1, 2, 4, 7, 7, 14, 28. 14, 28. Ya. Oh, benar ke samping, tumben. Yang C, Vanessa? 27. 1, 3, 9, 27. 1, 3, 9, 27. Yang D, Fiori? Yang keempat 4. Oke. 1, 2, 4, 11, 22, 44. Cepatnya. 11, 22. Ya. Bentar, Mister nggak bisa ke situ. Karena ada tombolnya. 1, 2, 4, 22, 44. Kurang itu ya. Oke, yang E 11. Jawab. Yang E. Yang bisa dibagi 11 1. 1, terus 2. 11 bagi 2 berapa emang? Enggak ada. 5,5. Nggak boleh. Habis 5,5 itu ada reminder. Maka nggak boleh. Habis dibagi 2 harus. 11. Sama berapa jawab? 1 sama? 1 sama 11. Ya, 1 sama 11. 2. Yang F, Wilson? 30. 6. Dari kecil dulu lah. Oh ya wes. Tiba-tiba 6. 1, 2, 2, 3, 3. 4, 4 berapa? 5. Bisa dibagi, Pak. 4 berapa? Bentar. 1, 15. Terus 5 bisa ya? 5. 5 Terus bisa. 6. 6. Sama? 1, 15, 5, 6, 10. 10. Terus
Terakhir, Terakhir itu ya berapa ya? 15. nah, coba 15. 2. Ya 30 dirinya sendiri. Waduh. Terus yang G, Kate, Yang apa? G, 16. Oke. G itu 1, 2, 4, 8, 16. Yang H, Vanessa. A. Aha, 32. Nggak ngikutin ya? Udah sampai sini loh, kamu masih ngomong A. Balik sini. Udah sampai G gitu. Ya, H. Ayo, mana aja. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ya. Mister, waktunya Mister. Sampai jam berapa sih? Oke, sampai jam 11.50, sudah jam 11.50, maka kita berhenti sampai nomor 2 ya. Kita berhenti sampai nomor 2. Nanti nomor 3 dan seterusnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita sekarang masuk ke kita. Ini Mister. Jangan lupa screenshot dulu. Ya, silakan. Loh, kan ada di itu, di bukunya soalnya. Salah, gak usah dikerjain lah. Kerjain, nanti tak suruh ngirim.